Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Azul Akbar dengan NIM 2151186. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Maka dari itu, saya mengambil tema tentang proses pendesainan geometri jalan yang terintegrasi dengan Al-Quran. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah karena jalan raya itu prasarana transportasi darat yang memiliki banyak fungsi dan sangat penting dalam sektor perhubungan, eh, yang menghubungkan tentang distribusi barang dan jasa. Jalan raya ini juga merupakan jalan utama untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Jalan raya atau jalan utama ini digunakan untuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat umum. Jalan raya, jalan ada banyak jenis, contohnya ada jalan utama, jalan alternatif, dan jalan tol. Jalan raya sangat diperlukan untuk berjalannya laju pertumbuhan ekonomi serta pengembangan suatu wilayah agar lebih baik. Penggunaan jalan raya ini sudah diatur dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Menurut undang-undang tersebut, jalan dibagi menjadi dua jenis, yakni berdasarkan jenis dan fungsi. Berdasarkan fungsinya ada jalan arteri, dari jalan lokal, jalan kolektor, dan jalan lingkungan. Untuk penjelasan jenis dan fungsi jalan, yang pertama, jalan arteri adalah jalan umum yang ditujukan untuk kendaraan umum. Jalan lokal merupakan jalan umum yang digunakan untuk kendaraan lokal. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Yang ketiga, jalan kolektor adalah jalan umum yang difungsikan untuk kendaraan pengumpul atau pembagi. Yang keempat, jalan lingkungan merupakan jalan utama yang digunakan untuk kendaraan angkutan lingkungan. Sedangkan yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah UU Nomor 38 menjelaskan, jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan kabel. Tujuan perencanaan jalan memiliki tujuan agar infrastruktur, yaitu jalan yang aman, memaksimalkan rasio tingkat penggunaan biaya, dan efisiensi pelayanan arus lalu lintas. Perencanaan geometri jalan raya ini merupakan bagian dari konstruksi jalan, meliputi dimensi dan geometrik jalan beserta bagian-bagiannya disesuaikan dengan tuntutan dan sifat lalu lintas. Perencanaan geometri jalan berencana berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik antara ruang dan waktu yang berhubungan dengan kendaraan yang bersangkutan agar dapat menghasilkan efisiensi keamanan serta kenyamanan yang baik dalam pertimbangan ekonomi yang sebaik-baiknya. Refleksi Al-Quran atau integrasi ayat Al-Quran yang sesuai dengan ilmu desain geometri jalan. Yang pertama, ada Al-Furqan ayat 48-49. Ayatnya bisa dibaca sendiri. Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan. Dalam perencanaan pembangunan jalan, kita harus juga yang tidak merugikan masyarakat. Kita harus bisa membuat yang menguntungkan masyarakat dan bersinambungan untuk ke depannya. Untuk masa depan masih dapat digunakan. Selanjutnya, tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 32, dapat dibaca. Dari penjelasan ayat tersebut, Allah memperbolehkan menghukum mati orang-orang yang melakukan pengurusan di muka bumi. Pengurusan di muka bumi dengan arti luas yakni melakukan pembunuhan tanpa alasan, mengepung masyarakat sipil ketika berperang, merusak hutan, mencemarkan daratan, lautan, dan sungai dengan bahan beracun dan berbahaya, dan juga mengepras bukit untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Artinya, dalam pendesainan geometri jalan, kita tidak diperbolehkan merusak lingkungan, karena perusakan lingkungan ini dijelaskan dalam ayat Al-Maidah ayat 32, Allah melarang dan memperbolehkan dihukum mati. Maka dari itu,
dalam proses pendesainer jalan kita harus me- tidak boleh bertentangan dengan lingkungan dan tidak boleh membahayakan masyarakat pada umumnya. Serta pembuatan jalan ini bisa mengantisipasi tentang banjir, tanah longsor, dan bencana sebagainya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes